Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Dharma Persada jurusan Teknologi Informasi ingin membahas tentang salah satu materi logika informatika. Pertama-tama, apa itu logika? Logika adalah cara pikir logis yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Diketahui, logika informatika memiliki banyak materi, di antaranya dasar-dasar logika, ekuivalensi logika, inferensi logika, kuantor, gerbang logika, aljabar boolean, dan peta Karnaugh. Kali ini kami akan membahas dan menjelaskan tentang salah satu materinya, yaitu inferensi logika. Inferensi logika. Apa sih inferensi logika itu? Inferensi logika adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Penarikan kesimpulan tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah argumen valid dan argumen invalid. Argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas satu atau lebih kalimat premis dan konklusi. Premis adalah hipotesa atau asumsi, dan konklusi adalah kesimpulan. Dan ini adalah gambarannya. P1, P2, Pn ini itu disebutnya premis atau hipotesa, dan yang di bawah garis ini yang Q itu konklusi atau kesimpulan. Nah, suatu argumen dikatakan valid jika semua premis itu bernilai benar atau tautologi. Selain itu, salah atau invalid. Dan next kita ke metode tabel kebenaran. Di sini ada beberapa cara untuk membuktikan inferensi logika. Yang pertama ada tabel kebenaran. Itu jika terdapat dua premis dan premis tersebut tidak ada dalam hukum inferensi logika. Yang kedua ada afirmasi atau hukum inferensi. Jika terdapat lebih dari dua premis dalam soal inferensi logika. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode tabel kebenarannya. Untuk mengetahui suatu argumen valid atau tidak, maka dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, kita tentukan premis dan konklusi dari argumen tersebut. Lalu, kita buat tabel nih yang menunjukkan tabel kebenaran untuk semua premis dan konklusi. Yang ketiga, kita cari baris kritis mana yang memiliki premis bernilai benar. Yang keempat, dalam garis kritis tersebut, jika ada nilai kesimpulan semua benar, maka argumen tersebut dinyatakan valid. Dan jika baris tersebut ada konklusi yang bernilai salah, maka dinyatakan invalid. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal dalam bentuk simbol atau variabel ya. Nah, caranya itu seperti statement yang sebelumnya, yaitu kita pakai yang ini. Yang pertama, tentukan premis dan konklusi dari argumen tersebut. Nah, yang ini tuh baris pertama itu premis 1, yang ini premis 2, dan yang di bawah garis itu konklusinya. Terus yang kedua buat tabel yang menunjukkan tabel kebenaran untuk semua premis dan konklusi. Di sini kita buat tabelnya untuk premis, untuk semua premis dan konklusi. Nah, ini dia tabelnya. Dan next kita jawaban selanjutnya. Nah, yang ketiga kita cari baris kritis, yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Nah, yang ini kan tadi premisnya. Kita cari baris ke-1 kan benar, salah. Nah, baris kedua benar, benar. Nah, kita cari tuh yang mana premis yang bernilai benar. Nah, di sini ada baris kedua, keempat, dan keenam yang bernilai benar. Nah, yang keempat, dalam garis kritis tersebut, jika nilai kesimpulan semua benar, maka argumen tersebut valid, dan jika baris tersebut ada konklusi yang bernilai salah, maka dinyatakan invalid. Nah, di sini kita mencari juga tuh konklusinya yang bernilai benar. Nah, ini kan premisnya, semua premis kan benar-benar. Nah, konklusinya itu juga benar. Ini konklusinya benar. Ini juga benar. Jadi kesimpulannya baris kritisnya adalah baris kedua, 4, dan 6, atau baris yang semua premisnya bernilai true. Nih yang ini ya. Nah, pada baris tersebut kesimpulannya juga bernilai true. Yang ini. Maka argumen tersebut dibilang valid.
Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan modus ponens dan modus tollens. Jadi, modus ponens dan modus tollens adalah aturan penarikan kesimpulan. Hal ini dapat diringkas sebagai P maka Q, dan P keduanya dianggap benar, maka Q harus benar. Nah, seperti apa kelanjutannya? Kita mulai dari modus ponens. Nah, modus ponens akan dijelaskan dari bentuk implikasi, tabel kebenaran, skema argumen, dan pembahasan soal-soal. Jadi kita lanjutkan bentuk implikasi dari modus ponens. Dalam bentuk implikasi P maka Q dan P maka Q. Argumen ini dikatakan sah kalau pernyataan aplikasi P maka Q dan P maka Q merupakan tautologi. Jadi pengertian tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Jadi simpelnya adalah jika pernyataan A benar, maka B akan benar juga. Nah, bagaimana kita tahu implikasi ini sah atau tidak? Kita buktikan pada tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini nanti membuktikan apakah bentuk implikasi tersebut sah atau tidak, yang menunjukkan apakah itu modus ponens atau bukan. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa bentuk implikasi dari modus ponens adalah ini, P maka Q dan P maka Q. Nah, jika di sini ada P benar, Q benar, maka hasilnya benar. Ya, pasti itu mudah. Tetapi kalau di sini S, hasilnya benar, itu berarti dia sudah memenuhi persyaratan dari tautologi, yang mana jika P benar, maka Q akan benar juga. Jadi hasilnya akan selalu benar, walaupun di sini pernyataannya salah. Nah, seperti ini cara pembuktiannya sah atau tidak, atau yang kita sebut bersama adalah tautologi. Kita lanjut ke skema argumen atau perumusan dari modus ponens ini seperti apa. Nah, di sini disajikan P maka Q sebagai premis 1 dan premis 2-nya adalah P, maka bisa ditarik kesimpulannya adalah Q. Nah, jadi P maka Q premis 1. Nah, jika disajikan premis 2-nya adalah P, maka Q merupakan kesimpulannya. Seperti itu. Kita lanjut saja ke contoh soalnya. Nah, yang pertama, jika harga minyak goreng naik, maka harga makanan jadi mahal. Harga minyak goreng naik adalah P, harga makanan jadi mahal adalah Q. Nah, jika disajikan premis keduanya adalah P, maka penarikan kesimpulan yang tepat adalah Q. Jadi, harga minyak goreng naik, maka kesimpulannya adalah harga makanan mahal. Jadi, seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa premis 1 jika P maka Q dan premis 2-nya adalah P, maka penarikan kesimpulan yang tepat adalah Q. Harga makanan mahal. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jika sebuah bilangan mempunyai faktor 6, maka bilangan itu mempunyai faktor 2 atau 3. Nah, sebuah bilangan mempunyai faktor 6 adalah P, dan bilangan itu mempunyai faktor 2 atau 3 adalah Q. Nah, jika premis keduanya mempunyai faktor 6, ini 18 hanya pernyataan tambahan untuk penarikan kesimpulan. Jadi mempunyai faktor 6 adalah P, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Q. Bilangan itu mempunyai faktor 2 atau 3. Nah, 18 ini hanya sebagai pelengkap
Berarti 18 mempunyai faktor 6 dan 18 mempunyai faktor 2 atau 3. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke modus tollens. Ini mirip dengan modus ponens. Bentuk, implikasi, tabel kebenaran, skema argumen, dan contoh soal. Sama seperti pembahasan modus ponens tadi, kita lihat bentuk implikasi dari modus tollens. Nah, dalam bentuk implikasinya P maka Q dan negasi Q maka negasi P. Nah, pernyataan implikasi itu merupakan tautologi. Jadi sama seperti modus ponens, argumennya dikatakan sah apabila pernyataan implikasi merupakan tautologi. Nah, kita lanjut untuk membuktikan apakah pernyataan implikasi itu tautologi atau bukan melalui tabel kebenaran. Nah, di sini tabel kebenarannya adalah P dan Q. Seperti ini ada 4 dan seperti skema yang tadi, P maka Q dan negasi Q maka negasi P. Jadi jika ini sudah menyatakan benar semua, nah itu disebut tautologi. Tetapi di sini ada pengecualian di modus tollens. Jika premis 2 diubah menjadi negasi P, maka konklusinya tidak valid negasi Q. Jadi yang kita tahu bahwa premis 1 P maka Q, premis 2 maka Q, kesimpulannya negasi P. Nah, tapi kalau negasi P hasilnya bukan negasi Q. Jadi tidak seperti modus ponens. Modus tollens ini ada negasinya, hanya itu saja. Kemudian supaya tidak bingung kita lihat bersama skema argumen. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, premis 1 sebagai P maka Q dan premis 2-nya adalah negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Kita lihat contoh soalnya. Jika hari Senin, maka Adele les bahasa Inggris. Nah, hari Senin adalah P, Adele les bahasa Inggris adalah Q. Nah, jika premis keduanya Adele tidak les bahasa Inggris atau negasi Q, premis keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa itu bukan hari Senin atau negasi P. Jadi di sini hanya ditambahkan saja negasi. Jika yang tadi hari Senin, berarti bukan hari Senin. Tapi kalau di sini bukan hari Senin, negasinya adalah hari Senin. Jadi kebalikannya. Kemudian di contoh soal kedua, jika 2X sama dengan 25, maka X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Nah, premis keduanya X bukan 5 dan X bukan min 5. Jadi negasi dari Q itu bukan, nah, atau negasinya adalah dan. Jadi di sini berubah ya, kalau negasi itu ininya berubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2X bukan sama dengan 25. Nah ini, dinegasikan saja, karena tidak ada atau dan, jadi langsung saja dinegasikan seperti biasa. Setelah itu ada penambahan disjungtif dan penyederhanaan konjungtif. Inferensi penambahan disjungtif ini didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung disjungsi atau simbolnya seperti huruf V. Alasannya adalah karena penghubung disjungsi bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar.
Rumus simbolisnya seperti di bawah ini. Premisnya bisa P saja atau Q saja, dan konklusinya itu adalah P disjungsi Q. Saya akan berikan contoh, kalimat P-nya adalah saya makan buah apel, dan kalimat Q-nya adalah saya makan buah mangga. Saya akan mengambil atau menggunakan rumus yang sebelah kiri. Jadi premisnya adalah saya makan buah apel, dan konklusinya saya makan buah apel atau buah mangga. Setelah itu ada inferensi penyederhanaan konjungtif. Inferensi ini merupakan kebalikan dari inferensi penambahan disjungtif. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan penghubung konjungsi atau simbolnya seperti V terbalik, maka kalimat tersebut dapat diambil salah satunya secara khusus. Dapat dilihat di rumus simbolis ini. Premisnya itu P konjungsi Q, dan konklusinya diambil salah satunya secara khusus, bisa P saja atau Q saja. Saya akan mengambil atau memberikan contoh kalimat P-nya itu ibu memasak sayur, dan kalimat Q-nya itu ibu memasak ikan. Jadi premisnya adalah ibu memasak sayur dan ikan, konklusinya adalah ibu memasak sayur. Bisa juga ibu memasak ikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang silogisme. Di sini silogisme terdapat dua jenis, yaitu silogisme disjungtif dan silogisme hipotesis. Pertama kita akan membahas silogisme disjungtif terlebih dahulu. Oke, silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif ini hampir sama dengan modus tollens. Yang membedakannya hanyalah modus tollens menggunakan simbol implikasi, yaitu panah kanan. Sedangkan silogisme disjungtif menggunakan simbol disjungsi atau simbol V yang sering disebut dengan simbol atau. Dapat dilihat pada rumus di atas. Pada rumus pertama atau premis pertama berbunyi P atau Q, lalu negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Begitu juga dengan rumus kedua atau premis kedua yang berbunyi P atau Q, lalu negasi Q, maka kesimpulannya adalah P. Nah, jadi secara garis besar, karena kita menggunakan simbol disjungsi, tugas kita hanya untuk memilih salah satu variabel atau proposisi, yaitu variabel P atau Q. Nah, untuk lebih memudahkannya, kita kasih contoh sebuah kalimat lah ya. Jadi misal di sini ada sebuah kalimat, Budi ada di rumah atau di sekolah. Budi tidak ada di rumah, maka Budi ada di sekolah. Jadi variabel P-nya itu adalah Budi ada di rumah, lalu variabel Q-nya Budi ada di sekolah. Nah, lalu disebutkan bahwa negasi P, ternyata Budi tidak ada di rumah. Maka kesimpulannya adalah Budi ada di sekolah, yaitu kesimpulan Q. Selanjutnya kita akan membahas silogisme hipotesis. Nah, berikut rumus silogisme hipotesis. P implikasi Q, lalu Q implikasi R, maka kesimpulannya adalah P implikasi R. Nah, untuk lebih mudah memahami hukum silogisme hipotesis ini, nah, kita beri sebuah contoh atau perumpamaan. Semisalnya kita sedang berada di rumah P. Nah, dari rumah P, kita ingin pergi ke rumah Q, maka P implikasi Q. Nah, lalu dari rumah Q, kita ingin pergi lagi nih ke rumah R. Nah, maka Q implikasi R. Nah, lalu kesimpulannya adalah, atau tujuan utama kita pergi dari rumah P adalah kita itu ingin pergi dari rumah P ke rumah R. Jadi, P implikasi Q implikasi R sama dengan P implikasi R. Kita dari rumah P ingin pergi ke rumah R. Nah, untuk lebih memudahkannya lagi, kita berikan contoh kalimat lah ya. Di sini ada contoh kalimat. Jika Anda benar, itu P, maka saya salah, implikasi Q. Jika saya salah, maka saya kalah. Jika Anda benar, maka saya kalah. Jadi rumusnya sama seperti di atas. P implikasi Q itu jika Anda benar, maka saya salah. P-nya adalah jika Anda benar, lalu Q-nya saya salah.
implikasi. Jadi maka saya salah. Nah, lalu variabel keduanya Q implikasi R. Jika saya salah, maka saya kalah. Variabel Q-nya mengarah ke kalimat jika saya salah. Lalu variabel implikasi R-nya mengarah ke kalimat maka saya kalah. Nah, jadi kesimpulannya atau tujuan utamanya adalah P implikasi R. Jadinya begini, jika Anda benar, maka saya kalah. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dari dilema. Dilema untuk menguji atau membuktikan sebuah argumen yang valid yang mempunyai proposisi yang lebih dari 3. Untuk membuktikan validitas suatu argumen dapat dilakukan dengan cara mencari konklusi dari premis-premisnya dengan rangkaian argumen-argumen elementer yang lebih pendek dan telah diketahui valid. Jadi nanti bentuk implikasi dilema merupakan tautologi yang telah diketahui valid. Jadi seperti modus ponens dan modus tollens, di mana ada tautologi di dalamnya. Jadi dilema ini dibagi menjadi 2, konstruktif dan destruktif. Di mana dilema konstruktif ini mirip seperti modus ponens dan dilema destruktif ini mirip dengan modus tollens. Kita mulai dari dilema konstruktif. Di sini disajikan premis 1 P maka Q dan R maka S, dan premis 2 P atau R, maka konklusi yang dapat kita ambil adalah Q atau S. Jadi ini adalah satu tingkat lebih kompleks dari modus ponens. Di mana modus ponens hanya P atau Q, atau mungkin R maka S, P maka Q, atau mungkin juga R maka S. Tapi kalau di dilema konstruktif ini ada 2 implikasi. Jadi di mana ada 4 komponen. Seperti yang ada di penjelasan tadi bahwa lebih dari 3 komponen. Nah, di sini juga dituliskan bahwa dilema konstruktif ini merupakan kombinasi 2 argumen modus ponens. Jadi ada 2 argumen ini. Dan kita lihat selanjutnya ada tabel kebenaran. Jadi bentuk implikasi yang tadi, bentuk implikasi dilema konstruktif merupakan tautologi. Jadi dilema konstruktif merupakan argumentasi yang sah. Nah, di sini apabila komponen-komponennya B semua atau S, B, BS di PQRS, maka kesimpulannya itu adalah benar. Ini yang disebut tautologi. Inilah pembuktiannya dari tabel kebenaran. Kita lanjut ke contoh soal. Premis 1, jika hari hujan, aku akan tinggal di rumah, tetapi jika nenek datang, aku pergi berbelanja. Premis 2, hari ini hujan atau nenek datang. Nah, di sini dikasih rumus. Premis 1 P maka Q dan R maka S. Nah, premis 2-nya P atau R. P atau R, konklusinya Q atau S. Jadi di sini jika hari hujan adalah P, aku akan tinggal di rumah adalah Q. Dan nenek datang R, aku pergi berbelanja S. Premis 2-nya ini, hari ini hujan, nenek datang. Jadi silang P atau R, maka konklusinya Q atau S. Jadi di sini dan-nya diubah menjadi atau. Nah, konklusinya aku akan tinggal di rumah atau pergi berbelanja. Jadi ini disilang-silang saja seperti ini. Simple. Kemudian kita lanjut ke dilema destruktif. Nah, ini sama seperti dilema konstruktif, hanya saja ada negasi. Ditambahkan negasi di sini. Premis 1 P maka Q dan R maka S.
Premis 2, negasi Q atau negasi S. Konklusinya, negasi P atau negasi R. Nah, di sini juga sama, dari dan berubah menjadi atau. Nah, di sini perbedaannya dengan dilema konstruktif, ada negasinya. Merupakan kombinasi dari dua argumen modus tollens. Jadi, mirip seperti modus tollens, ada negasinya. Tapi hanya saja ini lebih kompleks. Kemudian, ini juga sama, ada tautologi di dalam dilema destruktif ini. Jadi di mana kesimpulannya itu bernilai benar, bagaimanapun kondisinya. Seperti yang ada di tabel ini, hasilnya benar semua. Kita lanjut ke pembahasan soal. Premis 1, jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung. Dan jika aku tutup mulut, aku akan ditembak mati. Nah, premis 2-nya, aku tidak akan ditembak mati atau tidak akan digantung. Nah, di sini premis 2-nya adalah negasi ya, seperti rumus yang ada di sini. Premis 2-nya negasi Q, dari aku akan ditembak mati jadi aku tidak akan ditembak mati, atau sudah memang rumusnya berubah dari dan menjadi atau, tidak akan digantung. Aku akan digantung, jadi tidak akan digantung gitu. Jadi negasinya itu adalah kebalikannya. Kalau di sininya tidak, maka negasinya iya. Jadi jika aku memberikan pengakuan, negasinya aku tidak memberikan pengakuan. Konklusinya seperti ini, aku tidak akan memberikan pengakuan atau tidak akan tutup mulut. Jadi sama seperti modus tollens ya, di sini hanya saja kombinasi. Jadi ada dua modus tollens yang digabungkan dengan atau. Di sini kan dan menjadi atau gitu. Mungkin dilihat dari tabel kebenarannya ini sangat sulit karena banyak, tapi sebenarnya simple seperti modus ponens dan modus tollens, hanya saja ada dua kombinasi yang disatukan dengan dan. Seperti itu. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga pembahasan yang kami berikan dapat berguna untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.